Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini gue biasa begini opening nih. Opening yang agak unik ya. Agak unik. Lagi nyantai Bang. Iya. Gimana? Kayak gue bilang dulu teman-teman ya. Teman-teman, gue lagi ada di kawasan Bumi Indah, perumahan Bumi Indah. Lagi ada tepatnya ada di Kopi Harum Manis. Kedai kopi Kedai kopi Harum Manis. Bersama gua ada Bang Ridwan, salah satu member dari komunitas KFP wilayah Tangerang. Kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit seputar fotografi nih Bang nih. Tapi fotografi gua ngomongnya yang ini, yang maunya dari sudut pandang yang berbeda nih Bang nih, bukan dari fotografernya. Oke. Bukan dari fotografernya ya, dari ini abang-abang tukang kopi nih, misalkan nih abang-abang tukang kopi, seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari, misalnya nih Bang Ridwan sebagai tukang kopi, nah apa tuh, memandang fotografi itu seperti apa? Iya. Nah kayak gitulah, begitu. Sebenarnya nggak semua pemilik coffee shop atau cafe itu ini ya paham advertising gitu ya. Iya. Foto dan gambar nggak semuanya paham ya. Tapi padahal paling nggak mereka ada merasa butuh foto kan. Gua perlu foto nih. Gua perlu foto misalkan buat buku menu kayak gitu kan. Nah kan itu butuh foto tuh. Iya. Nah itu memandangnya seperti apa? Nah itu maksud gue kayak gitu tuh. Iya. Kan biasanya itu jadinya foto komersil. Komersil. Makanya biasanya ada kalau pemilik coffee shop itu memang membutuhkan fotografer untuk membuat konten dari produknya itu. Betul. Nah, makanya butuh fotografer. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang kadang-kadang udah auto generate, pakai template. Mereka foto sendiri, habis itu bikin sendiri, edit sendiri gitu. Tapi sebenarnya tetap aja ada, kalau fotografer itu punya semacam sense of art mungkin ya. Dari sisi fotografernya ya. Selain seninya ada nilai jualnya, gitu kan. Makanya di situ fungsinya fotografer ketika ketemu sama pemilik kopi gitu, pemilik kopi shop gitu. Ya makanya itu jadinya ads. Jadi iklan ya, iklan. Bukan AdSense, bukan, maaf. Maksud saya jadi iklan. Foto-foto iklan gitu. Iya. Di mana pemilik coffee shop menggunakan jasa ke fotografer untuk membuat iklan, untuk mengiklankan, untuk membuat kontennya, kemudian mengiklankan. Entah itu mengiklankan itu lewat endorse model yang dimiliki si fotografer, ya endorsement. Misalnya abang punya model, modelnya followersnya 10 juta misalnya. Makanya kita butuh abang bikinin video kopi kita, kedai kopi, tapi jangan lupa ada modelnya juga. Dan diposting di modelnya gitu. Itu salah satu contohnya. Itu keuntungan buat kita. Itu endorse kopi gitu. Atau kita bisa bikin semacam event. Saya buat event, misalnya produk-produk saya gimana caranya dikenal orang. Event fotografi. Syaratnya melalui banyaknya like yang ada di Instagram masing-masing fotografer. Fotografer dan model ya. Atau muanya sekalian, make up artisnya. Make up artisnya dimasukkan ke Instagram mereka misalnya, atau TikTok mereka. Pemenangnya kita kasih kopi sebakul misalnya. Enggak lah, maksudnya apa aja lah. Misalnya pemenangnya kita kasih hadiah ya. Kita kasih reward tertentu yang bikin orang
suka gitu, tertarik untuk ikut lomba itu. Jadinya kan akhirnya kafe kita naik juga, betul. naik. Jadi terutama misalnya kalau make upnya cakep gitu, make upnya cakep, wah orang lihat di Instagram make up artis, ada ini harum manis, wah kesono yuk. Iya benar-benar. Atau modelnya, wah model ini peras ini, gitu. Promosikan kopinya. Jadi promosinya bisa nyebar ya, bisa nyebar kemana-mana. Bisa lewat dari hasil fotografer itu sendiri. Iya. Dia upload di media sosial, di Facebook, di Instagram, TikTok gitu kan. Bawa-bawa nama ini kan. Iya, begitu. Kemudian juga dari muanya juga seperti itu kan. Ini nanti ada di mana nih? Di sini di kedai harum manis kayak gitu ya. Ya begitu dia. Memang biasanya kan kita butuh seperti itu. Ada lagi seperti manajemen viral. Manajemen viral apalagi tuh? Manajemen viral itu membutuhkan apa sih namanya? Bagaimana cara suatu tempat atau suatu produk atau suatu hal itu menjadi viral. Oh, jadi dia pihak yang memviralkan gitu apa dia punya strategi? Sebenarnya viral itu ada manajemennya. Ada manajemennya. Ini saya bicara bukan sebagai tukang kopi lagi nih. Iya. Bukan tukang kopi lagi. Jadi viral manajemen ini ada cara-cara agar sesuatu itu viral. Bahkan bisa dibilang itu settingan biar viral. Oh iya. Nah, dan itu kita butuhkan orang-orang yang paham multimedia di dalamnya. Video, foto. Pasti ya. Iya. Bagaimana multimedia itu didesain sedemikian rupa, kemudian orang-orang berpikir sebagaimana apa yang kita inginkan. Kita pengennya orang mikirnya itu seperti itu. Walaupun kenyataannya bukan seperti itu. Iya. Nah, itu manajemen viral. Misalnya maaf nih ya, dulu saya tidak jelaskan produk ya. Dulu itu ada viral ojol posting satu produk minuman dengan pegang minumannya, habis itu difoto. Dia tulis begini, aduh nasib hari ini orang pesan ini sampai 3 gelas ternyata di cancel, tapi udah beli gitu. Mana udah dibayar gitu ya, gitu, mana jauh, gimana ya Allah gitu. Itu ada itu viral gitu. Ada, akhirnya dia viral. Ya, mulai dari ojolnya ditanyain di mana, walaupun nggak ketemu ojolnya siapa. Iya. Tapi produknya viral. Produknya malah jadi viral. Produknya itu ya. viral. Nggak secara tidak sengaja. Iya. Endorse ya, jadi endorse ya. Produknya viral. Kalau nggak tahu ojol siapa ada ya. mereknya gitu. Ya. Produknya viral. Kemudian sampai masuk ke media-media online gitu, ojol terkena order fiktif, OPIK ya, biasa disebut order fiktif gitu. Kisah ojol kena order fiktif gitu, biasanya disebutnya kalau nggak salah order fiktif gitu. Diceritain dari awal dia dapat orderan segini gitu, ternyata nggak dibayar. Karena waktu itu emang lagi viral-viralnya ojol. Berarti ojol-ojol yang di prank. Oh, gitu. iya. Viral-viralnya ojol di prank. Akhirnya produk itu numpang. Dia kepikiran untuk memanage, mengatur, bikin settingan dari foto itu, kemudian di-share. Berarti dimasuk ke tadi ya, manajemen viral itu tadi manajemen viral. Oh, iya. Dan saya sempat dapat orangnya, dia bilang dapatnya pelakunya gitu. Pelakunya. Dan itu memang di setting seperti itu. Mungkin teman-teman tahu lah
itu produknya apa gitu. Itu terkenal banget jadinya. Akhirnya sampai orang-orang besoknya sampai antri untuk beli itu. Gara-gara itu. Gara-gara Wah, itu. keren. Gara-gara itu. Ya itu kan membutuhkan apa ya? Kenapa saya bilang itu settingan? Kenapa saya bilang itu settingan? Yang pertama, itu ojol nggak mungkin bisa foto dengan angle yang benar-benar pas. Pas. Ya, yang moto dia sendiri atau? Padahal dia seolah-olah pengennya kelihatan dia yang moto sendiri. Oh. Tapi moto dengan bentuk angle posisinya itu di sebelah sini, habis itu sini. Kayak misal gini. Dengan mereknya yang nih, misalnya gini sangat nih. terlihat. Ojolnya ke foto, ojolnya. Enggak ojolnya. Oh, dia. Baju hijaunya kelihatan. Oh, iya. Baru ini mereknya kelihatan jelas, seolah-olah seolah-olah pengen ngeliatin mereknya. Ya paham. Ya. Gitu tuh gini. Iya. Iya. Tapi itu kelihatannya nggak sekedar, bukan dia yang moto, kayaknya orang yang bantuin fotoin atau bagaimana gitu. Mungkin dia cuman begini, habis itu difotoin. Iya. Soalnya jangan dia bayar fotografer tuh. Tapi emang kalau settingan sih bisa aja ya. Bisa aja bayar fotografer atau benar. Soalnya memang benar-benar pas sekali, bagus, jernih. Ojol Bokeh lagi. bokeh. Iya itu loh. Kok bisa ojol bisa punya kamera, Yang punya F1.2 HP ya? kamera F1.2. yang bagus kayak gitu ya? F12 lagi ya? Bisa. Jangan iPhone tuh. Jangan iPhone. Waduh, ini ojol apa nih? Iya. Artinya kan itu memang disetting. Ngerti. Harusnya kalau mau bener-bener natural, beli HP jelek yang agak ngeblur banget itu. Iya. Itu bagus banget fotonya ya. Bagus fotonya. Kayak ya. Oh, berarti tuh masuknya ke ini nggak sih? Apa namanya? Strategi marketing Iya, sih? strategi Strategi marketing ya. Banyak yang ngikutin akhirnya tuh. Setelah produk itu ada produk lain yang mirip gitu juga. Mirip kayak gitu. Orang langsung nangkep ya, wah ini sih bukannya kejadian benar nih. Ini emang settingan. Mungkin Ini emang beberapa. Ini salah satu strategi marketing ya. Iya. Mau cerita sedikit dong tentang Bang Ridwan nih. Terjun di fotografer, mulainya dari mana? Terus gabung ke komunitas. Awal-awalnya. Katanya sempat pakai kamera analog ya? Iya, dulu gua pakai kamera analog, Yashica. Yashica ya? Yashica. Gua punya pentak. Kali aja seumuran ya. Mungkin ada yang pernah ketemu Yashica di masa-masa dia kecil ya. Yashica. Warnanya sebenarnya hitam putih ya? Hitam putih. Ada silvernya dikit. Iya, benar. Tapi dulu gua udah pakai lensa, apa nama dulu lensa ya? Udah bisa dicopot. Lensanya lensa sapu jagat itu. Oh, bisa dicopot juga gitu. Bisa dicopot. Analog Pro itu, SLR juga. Ya, SLR ya, bukan DSLR ya? bukan SLR ya. Ya, single lens reflector ya. Udah profesional lah. Iya. Karena kebetulan sebenarnya bokap gue ini tukang foto keliling. Oh. Tukang foto keliling. Jadi bokap gue ini dulu itu kerjaannya satpam ya. Satpam atau hansip. Itu kalau malam. Kalau siang dia keliling buat foto-foto, ntar dia cuci baru dibayar orang. Gitu, tukang foto keliling. Sebelumnya juga sempat jadi tukang foto keliling di Pantai Losari. Pantai Losari itu Makassar. Iya, dulu. Iya. Pantai Losari. Terus pas pindah ke Tangerang, ya di Tangerang dulu. Sekitar tahun 92, 93, jadi tukang foto keliling. Mungkin gue jadi penasaran, pengen belajar foto. Iya. Kayak apa sih foto gitu ya? Pengen belajar foto gitu. Tapi dulu bokap gue itu nggak punya darkroom,
Jadi dia harus ke tempat cuci foto, Iya, buat iya. cuci fotonya, buat cuci fotonya. Nah, pas gua selesai kuliah, gua nyoba jadi wartawan. Sebelum wartawan, gua jadi warta foto. Warta foto. Gua kirimin foto-foto ke media-media, di situ media itu bayar. Jadi pergi ke suatu tempat, kemudian ada objek dipoto. Foto. Itu objeknya Landscape. landscape ya. Nanti di media itu ada cerita keindahan Kelimutu misalnya, kayak gitu. Atau pantai apa yang kayaknya menarik untuk dikunjungi. Iya. Kan kebetulan gua hobinya jalan-jalan, backpacker lah. Iya. Kalau foto terus diserahkan ke media gitu, berarti kita nggak pakai WM ya? Enggak, Pakai WM ya? enggak. Tapi aman. Gua nggak pernah pakai WM. Zaman dulu, Maksud gua aman itu dikirim ke media, iya, terus kita nggak dibayar, itu kayak gimana tuh? ada. Ada gitu kan ya? Ada kasus gitu, ada. Dipakai itu fotonya, Nanti padahal. dipakai. Dipakai. Kita kirim, foto kita dipakai, tapi nggak dibayar, itu ada Iya, gitu itu ya? ada loh. Ada ya. Ada. Makanya Makanya gue bilang aman nggak gitu? sedih juga. Sedih juga. Tapi ya dulu emang bukan kebanyakan, emang semua fotografer yang kirim tuh dulu tuh nggak ada WM-nya. Nggak ada ya, dulu Nggak nggak ada ada. ya. Apalagi dulu itu belum pakai kamera digital gue ya. Oh. Itu gue scan gue. Scan terus kirimnya apa, lewat pos atau apa? Enggak. Telegram ya? Enggak, email. Email. Zaman Tetap email. zaman dulu Tetap email. dulu sebelum ada Gmail, gue selalu kirim pakai Plaza Mail Yahoo. sama Yahoo. Iya. Yahoo sama Plaza dulu. Plaza ya, Plaza. Masih ada plaza.com. Iya. Ya, itu gue kirim tuh. Iya, benar. Gue masih ada tuh, lewat Yahoo masih ada tuh. Iya. Masih pakai. Kalau Yahoo kan masih setelah Plaza. Dulu Setelah Plaza, betul. Indonesia punya plaza.com dulu. Iya. Nah, misalnya ridwan@plaza.com. Iya, betul. Dulu gue punya tuh email. Jadi gue kirimin email ke media-media gitu. Terus paling kita masukin narasi. Akhirnya gue tertarik. Sekarang masih ada yang kayak gitu? Kayaknya masih. Media gitu masih ada ya gitu Masih. ya? Maksudnya kita foto kirim ke media gitu? Masih. Ada gitu ya? Masih Tapi ada. kan sekarang banyak ini, apa namanya, microstock. Microstock. Nggak tahu itu. Katanya media atau perusahaan-perusahaan itu kalau butuh foto dia carinya di microstock, kayak di Shutterstock, kayak Adobe Stock, Oh iya. yang seperti itu. Kayaknya mereka ngambil dari situ. Pinterest, siap Pinterest. Nah kalau itu mah bukan media yang cari, itu mah fotografer yang masukin. Iya, fotografer masuk ke situ. Nah, nanti yang Media beli di situ. Media beli di situ. Ya, gitu. mungkin bisa gitu. Tapi banyak media ya untuk foto-foto tertentu kan nggak bisa dicari kecuali dia perintahkan fotografer untuk cari fotonya. Iya. Atau dia foto. Iya. Gitu. Ya akhirnya dulu gua tertarik jadi wartawan sekaligus biar digaji sekalian. Iya. Nah, dari situ mulai aktif di wartawan. Di wartawan. Awalnya coba foto aja, kirim hasil foto, kemudian foto dikasih narasi biar jadi berita gitu ya. Akhirnya gue jadi wartawannya. Ikut training wartawan gitu. Cuman karena gue nggak bisa kerja secara terikat, gue akhirnya freelance aja. Gue pernah ngirim ke CNN Internasional. CNN. Foto berikut narasi. Iya, narasinya. Pernah paling banyak tuh dulu Merdeka. Apalagi saat Merdeka.com pernah ngeluarin e-reporter. E-reporter itu siapapun bisa menjadi wartawan. Gue pernah dengar. Itu dibayar itu. E-reporter. Terus Kompasiana. Itu media-media kita bisa jadi wartawan di situ, nulis foto. Ya alhamdulillah ada masukan dari situ. Nah, sekarang media-media sekarang masih. Yang lo pernah cerita media-media itu masih punya, masih ada. Kemarin gua lihat Kumparan masih. Kumparan siapa? Kumparan punya orang, Iya. tapi mereka masih nerima. Oh, masih nerima. Oh iya. Artikel-artikel
foto-foto kita masih nerima. Malah ada fee-nya itu. Ada banyak sih. Buat yang suka nulis, terutama ya, suka nulis atau belajar jadi wartawan ya. Walaupun basic gua kan bukan di jurnalistik ya, bukan di komunikasi juga ya. Tapi gue nyoba ya namanya cari nafkah ya waktu itu. Dan gue cuman punya kamera. Ya, gue coba itu. Sampai akhirnya ketemu sama lu juga. Ketemu sama lu, diajarin buat foto model. Wah, dari sesat landscape ya, jadi sesat model, ya, diajarin jadi sesat. jadi sesat ya. Akhirnya gue ngelihat lekuk-lekuk wanita. Lu pertama ketemu tampilannya udah bener tampilan wartawan, gondrong segini ya kan. Dulu rambut gue gondrong. Gondrong, celana sobek-sobek ya. Iya, iya. Emang style gue kan emang celana selalu sobek-sobek. Sepatu, boots. Iya, iya. Dulu kita pertama ketemu, yang gue inget pertama ketemu itu di ini Semerbak Cafe. Semerbak Cafe ya, gue lupa ya. Kopi Nusantara. Oh, Kopi Nusantara. Iya, 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 iya. Kopi Nusantara di apa sih namanya tempatnya? Bridge, lupa gua. BSD kan? BSD. Iya, BSD. Itu pertama, Ya, gua pertama kenalan sama lu itu. Kopi Nusantara. Ya. Waktu itu gua kan fotografer jalanan ngebolang, di mana gua lihat di Facebook ada acara event foto, gua dateng ya. gitu. Waktu itu lu kerjasama sama Kopi Nusantara, kerjasama sama TV digital itu ya. TV digital. Namanya Hijab apa-apa gitu TV-nya. TV digital itu. TV digital ya? TV digital. Wah, lu udah lupa. Lama banget itu, lama banget. Tahun berapa lah itu? Lama banget itu. Itu 2016 kayaknya deh. 2016. 2016 ya? Emang awal-awal itu di 2016. 2016 itu. 2016. Sebenarnya belum lama ya, berarti baru sekitar 7 tahunan ya? 8 tahunan ya? 8 tahun, 8 tahun. 2016. Emang awal-awal KFV wilayah Tangerang ada itu. Di Tangerang ya? Iya, Tangerang ya. Nah, itu habis itu gua ketemu lu lagi di event ini, apa? Sahur on the road. Sahur on the road. Iya. Mustika. Oh iya, ketemu Mustika waktu itu ya. Iya. Mustika kalau sempat liatin itu kita tag aja Mustika. Mustika. Alhamdulillah udah berhijab sekarang ya Mustika ya. Udah hijrah. Saya punya sedikit kenangan yang lumayan indah ya. Semoga Mustika denger nih. Jadi bukan denger ya, lihat ya. Waktu kita tag aja ntar Mustika. Waktu Mustika itu foto kan model-model dikasih tempat ya. Mustika di sini. Dulu ada lagi tuh model yang Tessa Kaunang di sini ya gitu. Terus adeknya sama adeknya Safira Kaunang. Masih kecil banget Safira. Waktu itu Safira masih kecil. SMP atau apa kali itu ya? Tapi emang face-nya udah model banget lah Safira. Nah, ada yang masih sama teman masih kenal kita tuh siapa ya? Lupa gua. Yang masih kontekan, sampai sekarang masih kontekan tuh. Rere belum ada. Belum. Siapa? Umam yang selalu kontekan sama Umam tuh. Halo Umam. Oh iya. Umam sampai nginep-nginep loh Umam. Waktu itu gue ke sono, itu sahur on the road ceritanya ya. Ada modelnya lumayan banyak. Banyak. Gue udah foto, tiba-tiba datang kopi, tuh. Padahal gue lagi nggak pesan kopi. Kopi. Maaf mas, saya bilang, saya nggak pesan kopi. Baru tukang kopinya itu bilang, bukan, ini dikasih dari mbak yang itu gitu dibilangnya. Mustika. Oh ya. Mustika dikasih mbak itu. Kaget gua. Waktu itu ya memang Mustika masih jauh lah ya. Masih jauh. Dalam arti kata memang masih. Emang ada Mustika waktu itu? Iya. Gua nggak moto ya? Enggak, lu nggak moto. Ada Mustika. Ada ya. Dia pakai celana ini ya, pendek banget. Pahanya kelihatan banget ya, putih gitu ya.
Gua agak-agak ngeri. Gua nggak pernah foto model. Kan lu yang bikin gue terjun ke foto model. Gawat. Bajunya mesti setengah itu. Mungkin dia penasaran kenapa kok gua nggak moto dia apa gimana gitu ya. Gue cuman bilang terima kasih ya Mbak ya gitu ya. Makasih ya Mbak. Udah dibeliin kopi gitu. Habis itu dia sambil mainan HP, dia sempet datang nemenin gue ngobrol akhirnya. Karena yang lain punya temen, gue nggak punya temen. Iya, lu nggak punya temen, lu Gue nggak punya sendirian. temen, gue sendirian karena nggak punya komunitas. Iya. Nggak gabung, belum gabung komunitas. Cuman fotografer jalanan ya. Iya. Akhirnya mungkin dia ngelihat gue sendirian aja, kasihan gitu. Dia datang, habis itu ya ngobrol, kenalan gitu. Nanyain kok nggak foto mas gitu. Udah tadi udah foto gitu. Lah kan gue belum dipoto, dia bilang. Kan yang foto lu udah banyak dulu. Gue bilang mbak, ya, kan yang foto lu udah banyak mbak. Ih kok manggil gue mbak sih? Emang kayak penjual jamu apa? Enggak. Mana ada penjual jamu cakep gitu. Penjual jamu kan manjoy. Iya. Ayo manjoy. Langsung tagin, ayo manjoy. Cakep itu. Pas banget itu. Itu penjual jamu kok kayak gitu. Jadi pengen jadi istri. Malah jadi pengen nafkahin itu, bukan mau beli jamu. Ya itu waktu itu Mustika ya. Ya kesan pertama begitu menggoda, apalagi gue belum punya istri waktu itu ya. Ya dan itu gara-gara ngobrol deketan gini, gue jadi pulang aja nggak apa namanya kebayang terus ini orang siapa ya. Gue pengen kenalan, dapet IG-nya tuh, tukeran IG, gue ngeliatin foto-fotonya. Wow. Ya kalau gue mah orangnya realistis. Ini followersnya aja sebanyak ini. Cantik lagi. Iya. Nggak mungkin kalau gue bisa ya dapat yang model-model kayak gini gitu ya. Apalagi kan ya kalau misalnya dia jadi istri gue juga, gue nggak mungkin ini perbolehin dia foto kayak gini lagi gitu. Iya benar. Sedangkan dia tapi waktu sukanya itu kayak gini. ada ketertarikan lo ya sama dia waktu itu? Ada ya. Banget lah. Banget ya. Orang diajak ngobrolnya enjoy. Enak Ya. ya. Enjoy ya. Ya terus Facebooknya dapet, Instagramnya kan udah. Gue japri. Hai Mustika gitu. Masih inget gua nggak? Dia balas. Masa nggak inget? Itu bikin gue GR. Bikin gue GR inget gue. Bilang sabar, jangan GR itu model. Iya. Model itu depan profesional gitu. Sedangkan gue bukan fotografer modelnya gitu. Ya akhirnya dia ngelihat postingan Facebook gua, dia bilang dia udah dari Mas panggil gua abang. Nah, udah mulai beralih panggilan. Abang. Lo panggil Ustadz belum ya? Belum ya. Abang. Baru dia bilang, lah abang ini ustadz gitu ya gitu. Lah kagak, emang postingan gua aja tentang agama mulu gitu. Emang postingan aja quotes yang bagus-bagus gitu, bukan ustadz, bukan. Sampai dilihat, enggak ini mah ustadz ya. Enggak. Cuman gua akhirnya kepikiran, wah kalau gua bilang gua ini tukang ceramah atau apa gitu, ustadz gitu. Padahal kan gua emang suka inilah postingan yang baik-baik emang gua share gitu ya, tentang agama gua share gitu. Pokoknya kesannya ngelihat Facebook lu itu religius aja ya. Religius gitu. Ya. Gua takutnya karena ngelihat gua religius dia malah menjauh gitu. Menjauh, padahal emang gua pikir nih kalau misalnya gue jadiin religius juga keren gitu. Tapi di mana model baru ada di kita belum paham pose, di situ ada Andreas yang mengajarkan pose. Nah iya. Ya Andreas ya. Andreas. Say hello Andres. Andres. Oke deh, kita sudah banyak nih ngobrol-ngobrol deh. Ada pesan-pesan buat teman-teman kita?
Ini pasti yang nonton teman-teman kita nih. Iyalah. Ada pesan buat teman-teman kita? Yang pertama, pesan gua buat teman-teman yang nonton ini, gue minta Al-Fatihahnya buat 3 orang sahabat kita yang udah duluan mendahului kita, seperti mantan ketua kita Bang DH, Bang Dani ya. Iya. Kemudian siapa? Rizky Angga. Kemudian siapa satu lagi? Nang Jenggot. Siapa nama aslinya? Nang. Iya. Iya. Semoga Namanya Zainal Abidin. ya Zainal Abidin. Semoga amal ibadah mereka diterima dan kita yang ditinggalkan juga bisa mengenang kebaikan mereka semua. Amin, amin. Karena mereka, kita itu dulu terhubung, bersaudara, belajar sama-sama. Ya, saya nitip Al-Fatihah buat teman-teman. Kemudian yang kedua, KFI ini terkenal slogannya Power of Sharing ya. Ya, Power of Sharing. Sharing di sini tuh sebenarnya bukan cuman sekedar nge-share foto ya, nge-share video, tapi sharing, berbagi apapun, termasuk keluh kesah teman-teman, berbagi aja, ngobrol bareng gitu, datang ngopi di mana, ketemu sama orang baru, kenalan gitu, dan itu akan menambah kaya diri kita, bisa silaturahmi segala macam ya. Ya gitu aja ya. Jangan lupa sama yang lain juga. Kalau ada model yang baru, kemudian akhirnya dikontrak agensi lain juga, jangan lupa sama kita yang pernah moto juga. Gitu. Ya. Oh iya. Oke. Kiranya itu kita bincang-bincang kita hari ini, sore hari ini dengan Bang Ridwan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musik nih, musik. Emang masuk.